Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat وجعلها أفضل الشيء يوضع في الميزان المؤمن يوم القيامة. الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رسالته العزيزة. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan adiluhung, yang mengutamakan prinsip moralitas kemanusiaan berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang menjadikan bangsa ini bangsa yang kuat, hebat dan bermartabat. Kita sungguh bersyukur dengan pertumbuhan jumlah pendidikan 70 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah ke atas. Ditambah lagi dengan perguruan tinggi yang mencapai 4.528. Sungguh angka yang membanggakan, bukan? Namun sayang hadirin, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, teknologi yang semakin canggih dan keilmuan yang semakin maju, potensi yang luar biasa ini tidak berjalan seimbang dengan cita-cita para pendiri bangsa. Dapat kita saksikan bahwa setiap hari problematika datang dengan silih bergantian dengan mempertontonkan kehancuran moralitas anak bangsa. Mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV AIDS tumbuh subur. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya oknum-oknum di lembaga pendidikan. Bahkan hadirin, baru-baru ini telah terjadi kasus di lembaga pendidikan. Seorang pengurus pesantren mencabuli 8 santriwati yang berusia 15 tahun sampai 18 tahun. Banyaknya kasus-kasus di lembaga pendidikan ini hadirin, jika kita biarkan maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi, kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati bangsa ini. Betul hadirin? Oleh karena itu, bagaimanakah solusi dari permasalahan tersebut? Sebagai jawabannya, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat menjadi tema syarhil Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab tafsirnya Sofatut Tafasir jilid ketiga halaman 554 mengatakan bahwa hadza awwalu khitabin ilahiyyin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilmi. Ayat ini merupakan perintah Allah yang paling pertama kepada Nabi Muhammad, yang menekankan agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, Mengkaji, menteliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Menurut Syekh Muhammad Thohir Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba dalam lafaz Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah baul isti'anah, yang artinya setiap proses membaca, mengkaji dan meneliti harus diikuti dengan nilai-nilai religius. Oleh karena itu hadirin, melalui ayat ini pula Allah mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperbanyak literasi harus diikuti dengan nilai-nilai teologi. kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Kesehatan jasmani harus diikuti dengan kesehatan ruhani. Maka dengan maksud inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi, sebagaimana hadis berikut ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Namun sayang hadirin, sungguh ironi dan menyedihkan, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran semakin melambung tinggi, mulai dari kasus tawuran, mabuk-mabukan, mengonsumsi obat terlarang, bahkan pembunuhan sudah menjadi hal biasa yang kita dengar. Apa yang hadirin rasakan setelah mendengar kasus-kasus ini?
Jujur kami katakan, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi. Alhamdulillah, secara umum penguatan karakter, penguatan spiritual dan moral telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya, Ke sekolah tidak boleh membawa motor. Ke sekolah tidak boleh membawa handphone. bahkan siswa dan siswi yang bermasalah akan dikirim dan dibina di barak militer. Oleh karena itu hadirin, berkaitan dengan hal tersebut, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata. Jikalau pendidikan intelektual tidak diimbangi dengan pendidikan karakter, maka akan mengakibatkan kehancuran dan sebagaimana yang termaktub dalam Quran surah Ghafir ayat 82. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak serta lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradaban di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsirnya Al-Marogi jilid ke-24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat ini menceritakan bangsa-bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, Kemewahan dunia yang begitu memikat, Infrastruktur yang dahsyat, namun nikmat yang didapat tak membuat dirinya dekat pada Sang Pencipta. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, sebuah senandung mengingatkan kita, marilah kita sucikan jiwa, sucikan jiwa, kuat ilmunya dan karakternya, Dekatkan diri pada ilahi, sertakan nilai-nilai religi. mari bersama harap ridhonya.
Rabbi. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, kita harus berpegang teguh pada pendidikan dan pendidikan karakter, mengembalikan agama dan budaya sebagai sentral pendidikan, baik di sekolah formal ataupun non formal, baik di rumah ataupun di masyarakat. Kedua, kita sebagai umat Islam dituntut untuk selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Ketiga, penguatan pemahaman konsep Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Dari ketiga kesimpulan tersebut, insya Allah akan menjadikan bangsa kita bangsa yang kuat, hebat dan bermartabat. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tunggu dulu. Pantun dulu dong. Oh siap. Jalan-jalan ke Ciater, Pulangnya beli soto babat. Mari kita kuatkan pendidikan karakter agar menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.